Baik, Bapak Ibu, mohon izin saya akhirnya di sini. Seminggu yang kemarin saya diajak ngopi, diajak ngopi di depan lab yang bagus sekali itu, lab podcastnya. Dan setelah itu saya mengerjakan PR, membuat PowerPoint. Itu ada sekitar 100 slide halaman. Tapi kemarin di WA Pak Rosid, Pagi, bagaimana kalau paparannya cuma setengah jam? Ceng. Akhirnya saya buat PowerPoint yang baru. Saya dikurangi jadinya sekitar 70 slide. Tapi nggak usah khawatir, karena fungsi saya itu sebetulnya menjadi semacam obat yang memunculkan hormon endorfin. Jadi membuat orang itu menjadi trans, lalu lupa bahwa itu pekerjaan berat. Nah, jadi baik, saya akan mulai. Itu nggak nulis Mas, nanti diajari ya Mas. Saya nggak biasa pakai gini, biasanya pakai whiteboard itu. Ya, nanti diajari. Baik, judulnya ini reformulasi. Wah, itu berarti kembali. Terus formulasi berarti menyusun ulang. Nah, kalau menyusun ulang itu berarti apa? Ya, berarti sudah ada barangnya. Kemudian nanti kita uli-uli gitu supaya menjadi bagus. Ini pakai tangan bisa? Ini? Terus menghapusnya pakai? Oh, gitu ya. Weh, dibunderi gitu, Mas. Iya, iya. Siap. Sengko lah ya, ini gagak gandok nek difoto ben ketok canggih gitu ya. Baik, jadi yang di sana kelihatan gitu ya. Sebetulnya desainnya itu lebih ideal sebetulnya, tapi sudah terlanjur enggak apa-apa. Itu duduknya di pondok-pondok bunder-bunder. Prodi ada berapa? 7 prodi ya? Nah, itu jadi sak pondok tapi enggak apa-apa lah, wong diundang ngatur gitu ya enggak ya. Nah, guyon ta, ya guyon. Jadi pokoknya apa adanya saja. Dan nyun sewu setengah jam niku misalnya tambah titik oleh mboten. Tambah setengah jam boleh. Kalau sampai sore boleh. Lah wong slide-nya 70 kok kan setengah jam gitu. Ya nanti saya bagi ya. Betul tadi Bu Wadek nggih. Bu Wadek nggih Bu nggih. Iya. Ini ada serial nanti. Serial workshop pertama. Terus nanti workshop kedua, workshop ketiga. Nek ana duite. Ya. Baik, jadi terima kasih tadi sudah diperkenalkan, saya tidak usah memperkenalkan lagi. Ini kalau tidak salah kehadiran saya di FIB yang kedua kali. Dulu pernah tahun 2019 akhir itu saya diminta untuk share mengenai RPS. Ya. Tapi setelah itu lama tidak ketemu kecuali para alumni pekerti ini atau AA ini baru sekarang. Baik, jadi kita mulai saja. Materinya kira-kira seperti ini, nggih. Nah, itu ada jilid 2. Sudah tak siapkan itu jilid 2. Itu slide yang ke-51 sampai 70 itu jilid 2. Ya, jadi yang slide yang 1 sampai 50 itu jilid pertama. Ini digeser mboten patok ketok niki. Wah, abot boleh ya wis. Ketok gagah boleh ora kuat gitu ya. Baik nih, jadi kita history dulu, kemudian nanti dasar implementasi, kemudian OB framework, prinsip, lalu lah itu ini ya perencanaan kurikulum. Baru yang terakhir nanti apa? Jadi gini, jilid pertama itu biasanya perkenalan. Kemarin sudah placement test dengan yang mengundang Pak Rosid. Mana? Oh lagi keluar. Oh lah ngundang lu malah. Ya. Apa yang dimaksud dengan OB? Terus bisik-bisik. Aku nggak ngerti gitu ya. Nah, tapi memang pada dasarnya OB itu hingga saat ini masih menjadi sosok yang dicinta sekaligus dibenci. Visip baru Januari kemarin minta saya, Mas, aku mau dikenalke OB. Siap Bu. Bu Dekan, Bu Wahyu. Saya kenalkan sama OB selama lebih kurang 2 jam hari Jumat. Setelah kenalan dengan OB,
Harapan saya kalau kenal itu terus hubungannya menjadi baik, terus mencintai gitu ya. Begitu dikenalkan terus nggak ada hubungan apa-apa. Jadi begitu tahu terus nggak ada gerakan apa-apa, kurikulumnya ya ora digarap. Lah aku sing nyomblangi isin toh. Dikenalkan OB tapi tidak ada hubungan lebih lanjut. Wis ora mereformulasi. Jadi kurikulum yang sudah dilakukan ya rumangsane itu aja. Justru di FIB ini yang minta kemudian coba kenalkan ini fakultas yang ke-8 di Roadshow Unsud ya, ini yang terakhir. Ini nah sekarang kita coba dulu awali ini buku-buku Bu. Kalau penjenengan masih senang membaca buku, nanti tak kasih link drive itu ada 14 literatur kait dengan OB. Ambo diwaca ya mbuh ra kurang sementing tak kayak gitu ya. Karena ada 14 buku Bu. Oh ya monggo terserah, harus setahun ya kena gitu ya. Nanti ada link drive-nya. Di bagian ini belakang itu ada referensi, diklik aja bisa ke drive saya, atau nanti tak kirim lewat Mas Rosid ya Pak Rosid. Jadi itu 14 literatur update terakhir tahun 2020 ya bukunya, penjenengan mau baca. Tapi kan sebetulnya background S1, S2 sudah banyak yang mengenal pedagogik tuh. Pedagogik. Oh enggak ya. Ya sudah, pokoknya dianggap kenal gitu aja ya. Dianggap ngerti nih takoni mantuk-mantuk gitu aja ya. Nah itu tapi sebetulnya cuma mengingatkan apa itu teori belajarnya, bagaimana kurikulum dan sebagainya. Oke, kita mulai. Sampun siap? Siap. Kalau ada snack dimakan. Snack sambil. Ini santai saja. Kalau misalnya penjenengan punya pertanyaan langsung raise hand. Ya. Nanti kita bisa hentikan kapan tuh. Oke. Nah, coba penjenengan pernah kuliah tahun 96? Enggak. Tahun berapa? Kuliah S1, S1? 98. Berarti pernah ngalami kurikulum itu ya? Kurikulum yang namanya Kurnas. Pernah ngalami itu kan? Zaman sekolah dulu mata kuliah itu ada mata kuliah wajib gitu ya. Kurnas. Ada MKU, MKD, MKK. Saya ngalami 91 sampai 97. Ya. Jadi tua ya aku ya. Seksi lah, seket siji. Jadi itu sekitar itu saya ngalami. Nah, kemudian tahun 2000 sini itu berubah atau berkembang, kemudian memunculkan ada kurikulum inti, kurikulum institusi lah. Turning point-nya itu tahun 2008 Bapak Ibu, ketika Kementerian Pemberdayaan Masyarakat atau Tenaga Kerja itu mengeluarkan yang namanya Perpres dari melalui Presiden itu tentang kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Lalu ditangkap oleh Kemendikbud, lalu menghasilkan SNDikti yang pertama tahun 2012. Isinya sebetulnya sudah mengungkap bahwa orang belajar itu orientasinya adalah kompetensi. Itulah fase yang perubahan besar dari isi ke kompetensi. Nah itu saya ngalami tahun 2000 masuk, 2004 itu merevisi kurikulum. Itu betapa susah kita memasukkan ini kelompok MKK mana, MKB mana, sampai salah kamar itu ya. Mata kuliahnya salah-salah memasukkan, itu nasib kami waktu itu. Kemudian tahun 2012 ke sini dan puncaknya tahun 2019 keluarlah buku Pedoman Kurikulum Perguruan Tinggi yang isinya sesungguhnya adalah yang akan menjadi embrio semacam OB kita. Nah, eksplisit baru tahun 2020, KPT 2020. Oh iya, penjenengan sudah membaca pedoman kurikulum Ibu Wadek? Oh, mungkin tak kasih, mau? Tak kasih. Cuma 156 halaman. Ya, kalau yang 2019 itu 106 halaman, ditambah 50 halaman. Isinya ya pengembangan kurikulum, pembelajaran, yang terakhir itu ada MBKM-nya. Tetapi tahun 2020 itulah KPT atau KPT itu kurikulum perguruan tinggi, buku pedoman yang secara eksplisit menuliskan outcome based education. Nah, itu sejarahnya. Tapi kenapa OB menjadi keributan atau menjadi sesuatu yang seakan-akan membayangi kita gitu ya? Ini apa sih OB itu? OB itu apa? Ya, karena tahun 2021 IKU itu salah satunya mensyaratkan berapa persen mata kuliah, program studi yang kurikulumnya itu mendapat rekognisi internasional atau yang menggunakan OB. Lalu semua
pada ribut itu. Lah kurikulum ya apa, aku ya apa, aku ya apa. Padahal sesungguhnya kalau kita lihat di sini, gambar ini sejak tahun 2000 pun sesungguhnya itu sudah OB. Tetapi karena ilmu silat itu ada tingkatannya, OB juga ada tingkatannya. Tingkatan yang pertama itu hanya pada tataran perumusan capaian, lalu kurikulum, lalu asesmen berkelanjutan. Nah, persoalannya adalah tradisi di kurikulum kita itu bagian yang mengawal atau menjamin mutu secara berkelanjutan itulah yang belum dilakukan, sehingga itulah ciri dari salah satunya OB. Demikian ya. Jadi kalau ditanya kurikulummu sudah OB, kalau menggunakan KPT 2019 atau 2020 sebetulnya sudah 1/4 OB. Karena ada 4 tingkatan, ya. Jadi ini kenapa saya jelaskan ini atau saya paparkan ini, karena orang yang mendalami kurikulum sebaiknya tidak usah gampang apa ya, istilahnya dikacaukan pikirannya, ganti tahun, ganti kurikulum, ganti menteri, ganti kurikulum, karena sesungguhnya kurikulum itu tidak berubah jauh. Yang berubah adalah paradigmanya, cara berpikir atau mindsetnya. Nah, baik, jadi dengan adanya KPT 2019 dan 2020, program studi di Indonesia itu diingatkan supaya kurikulum itu kembali memunculkan bahwa capaian itu meliputi sikap, pengetahuan umum, keterampilan umum, keterampilan khusus. Jadi SPKUKK. Itulah amanah yang tidak bisa ditawar, itulah yang harus muncul di dalam kurikulum panjenengan dan kurikulum kita. Oke, jadi ini sejarahnya. Nah, lalu apakah OB itu sudah kita adopsi loh? Sebetulnya Bapak Ibu, menurut buku sejarah kurikulum tahun 2015 itu sudah menggunakan OB. Di Indonesia itu yang paling dulu salah satunya adalah di ITS, Persanggi ITS Surabaya. Nah, itu sejak tahun 2015 sudah OB. Nah, kita itu biasa terlambat. Jadi sejarah itu selalu mendahului dan kesadaran itu datangnya selalu terlambat. Nah, di Amerika sudah mulai tahun 90-an karena yang merumuskan adalah William Spady. Spady itu yang menelarkan konsep OB, ya. Tetapi sesungguhnya dia terinspirasi oleh filsuf namanya Piaget itu yang mengatakan bahwa setiap orang yang belajar seharusnya harus menjadi orang yang sukses, tetapi memang tidak dengan cara dan waktu yang sama. Ya, dan itu harus terukur menjadi yang namanya outcome learning. Atau konsep outcome learning itu adalah konsep dari Jean Piaget, tetapi kalau konsep OB itu adalah konsep dari William Spady. Tahun 90-an, 94 itu mulai dilakukan di Amerika dan kroni-kroninya ya, bahkan Afrika sudah, Australia juga sudah, Hong Kong 2004 dah, Malaysia 2008, lebih dulu mereka. Biasalah jajahan Inggris lebih cerdas daripada jajahan Belanda. Ya, kita selalu terlambat. Oke, oke. Nah, permasalahan itu di tahun 2010 itulah yang ada satu cerita pada tahun 2010 itu lulusan keperawatan Indonesia bekerja di sebuah rumah sakit multi internasional. Ternyata dia digaji dengan standar yang berbeda dari lulusan keperawatan lulusan luar negeri. Setelah ditanya kenapa, ternyata you memang S1 keperawatan, tetapi kompetensimu tidak sama dengan S1 lulusan dari orang luar negeri. Lalu gimana? Nah, kamu meratifikasi itu kompetensi apa? Lalu muncullah KKN ini, muncullah SNDT yang pertama tahun 2012. Nah, itulah kenapa orang itu tidak hanya bisa melakukan apa, tetapi bagaimana cara melakukan. Oke, dia pinter, tetapi dia harus punya kemampuan untuk punya inisiatif, disiplin, ya, kemampuan daya tahan untuk bekerja dalam tekanan. Itu soft skill. Makanya di dalam KPT itu atau lampiran dari SNDT yang pertama tadi jelas-jelas dituliskan sikap. Jumlahnya berapa sikap lulusan pekerti? Lampiran di SNDT berapa butir? 10. Boleh ditambahi gitu kan, 10. Ini yang lulusan pekerti. Halo? Apalagi lulusan AA. Terus ada KU, ada KK, ada pengetahuan. Jadi totalnya itu berpuluh-puluh kan? Nah, nanti kita formulasikan. Nanti di belakang ada ceritanya itu ya. Nah, tahun 2010 itulah kemudian memunculkan 2012 SNDT, lalu
Kurikulum mulailah yang paling pertama itu justru yang swasta. Karena swasta kalau nggak bangun nggak dia jual gitu loh. Itulah sebabnya negeri itu selalu enak. Dikiranya nggak usah ngapa-ngapain sudah dapat mahasiswa. Kalau swasta, kalau kurikulum nggak bagus kan tidak didatangi mahasiswa. Jadi dia sudah mereformulasi sejak tahun 2015. Nah, Narsum Belmawa itu salah satunya sudah menjadi best practice sejak tahun 2015. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kenapa atau dasar implementasinya apa? Perkembangan dunia pendidikan. Nah, kita kanon kabarnya itu masuk di dalam era Education 4.0. Ya, Education 4.0 itu adalah imbas dari industri 4.0. Tapi sesungguhnya kita terlambat 1 dekade. Karena di tempat lain itu sudah Smart Society 5.0. Apa bedanya 4 dengan 5.0? Bu, kira-kira bedanya apa, Bu? Ya, education atau industri. Mas, bedanya apa, Mas? Yang 4.0 dengan 5.0 bedanya apa? Ya, gimana? Penerapan masyarakat gimana? Ciri khasnya gimana kalau yang 5.0 kemudian yang 4.0? Ayo kita interaktif aja. Ciri-cirinya gimana? Nah, kalau yang 4 itu kita sudah menggunakan teknologi yang sudah canggih ya, menggunakan Internet of Things, jadi segala sesuatu berbau internet, tapi kita masih punya peran. Kalau 5.0, hati-hati, kita sudah mulai digantikan oleh artificial intelligence. Maka kalau isu sekarang lagi, tadi sudah disinggung ChatGPT ya Pak, terus padahal itu ciri dari smart society. Jadi kita itu nembaknya 4.0 tapi sesungguhnya keadaannya sudah 5.0. Nanti di tengah kita akan coba diskusikan bagaimana transformasi itu dalam dunia pendidikan. Dan peraturan dan standar nasional. Oke, yang Education 4.0 melalui buku KPT 2020 itu salah satunya diingatkan bahwa kurikulum S1 ataupun S2 ataupun S3 perguruan tinggi itu harus membekali mahasiswa atau lulusannya dengan kecakapan atau literasi. Literasi data, literasi teknologi, literasi humanistik, dan kemampuan membaca tanda-tanda smart society atau 5.0. Jadi rumusannya memang membaca tanda-tanda, tapi di luar sana tanda-tanda itu sudah menjadi kenyataan. Beberapa perusahaan di luar negeri sudah mengurangi pekerjanya karena digantikan oleh artificial intelligence. Salah satunya profesi penerjemah. Itu hati-hati. Karena sudah mulai digeser oleh artificial intelligence. Kalau di bidang kami komunikasi, salah satunya profesi sebagai editor film itu sudah hilang. Bahkan operator-operator itu sudah hilang. Di Jepang itu ada stasiun televisi yang punya cuma 2. Yang punya duit sama yang punya program. Penyiarnya sudah virtual. Ya. Kemudian naskah itu tinggal mengupload dari mana, sudah keluar teks beritanya. Seperti orang persis. Nah, itulah yang harus kita waspadai. Kemampuan untuk memproyeksikan ke depan itu kira-kira lulusan kita itu siap tidak bersaing dengan artificial intelligence. Jangan-jangan begitu lulus melamar pekerjaan sudah tidak menerima jabatan-jabatan itu. Di Fakultas Hukum itu yang di perusahaan bertugas membuat semacam legal standing itu sudah hilang. Di perusahaan-perusahaan yang bertugas untuk merencanakan teks atau pajak hilang. Marketing sudah semua ditangani oleh artificial intelligence. Maka kita harus bisa membaca itulah. Di kurikulum OB salah satunya harus ngeker ke sana. Ya, makanya nanti orientasinya bukan melahirkan lulusan yang bekerja di bidang tertentu, tetapi lulusan yang memiliki kemampuan adaptasi sehingga dia bisa menggunakan ilmunya untuk bekerja di bidang apa saja. Ya, jadi lulusan bahasa Inggris ya tidak harus menjadi guru, tidak harus menjadi penerjemah. Tetapi mungkin malah justru bekerja di bidang yang tidak kaitannya dengan itu, tetapi itulah outcome. Nah, mulai kelihatan ya. Jadi kita tidak orientasinya output. Kalau output itu pas lulus, hari ini sudah, itu output. IP kamu piro? Itu output. Tapi kalau outcome, tunggu 3 sampai 5 tahun lagi ditanya. Kamu kerja di mana, Nduk?
Kula tesih nganggur Pak De, ya wis kowe dadi mantuku. Kamu akan menjadi profesional mandiri, mantu yang berhasil. Ya. Nah, ngapain jadi orang ketempo? Ya. Mendingan jadi ibu rumah tangga yang baik, ya, atau bapak rumah tangga yang baik, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Lalu persyaratan akreditasi. Bapak Ibu tidak usah membebani bahwa kurikulum harus OB dan harus diaksesor oleh tahun ini. Itu nonsen. Karena kalau OB baru dibuat sekarang, itu harus nunggu paling tidak 1 periode meluluskan plus 3 sampai 5 tahun lulusan itu bekerja. Jadi ada datanya itu. Jadi jauh. Jadi nggak usah dipikir pusing, Bu. Ibu ini sudah pusing, Ibu. Jangan dibebani adik-adik ini. Waduh, adik-adik kayak yang tua baik. Dengan pekerjaan berat harus membuat kurikulum OB harus jadi akhir semester ini. Wah, mesake imunnya turun malah loro-loro. Kita santai aja. Kita kerjakan, kita bareng dengan komunikasi. Baru kemarin sore saya ngomong dari jam 11 sampai jam 5 sore. Ini loh OB, lalu PR-nya sama dengan PR di sini nanti ya, nanti ya Pak, nanti. Oh sudah 10 menit, ya. Jadi memang setengah jam itu ora cocok gitu. Oke ya, lanjut saja. Setelah kita memproyeksikan itu, cuma memang sebaiknya di klaster-klaster ini atau di rumpun Fakultas Ilmu Bahasa ini kira-kira mau menembaknya itu aksesornya mana? Itu disiapkan sekarang. Yang prodi yang umum apakah bisa pakai FIBA, bisa enggak? Bisa, mungkin ya. Tapi enggak usah jauh-jauh lah, ya regional kan bisa. Yang AUN-QE itu kan semua prodi, bahkan 4 perguruan kita menjadi asosiasi di sana. Ya, jadi orang gagah-gagahan liane FIBA melu FIBA itu loh. Padahal orientasinya bukan seperti itu ya. Nanti silahkan Bu Wadek nanti benchmark ke tempat lain di prodi bahasa apa yang sudah di asesori internasional lalu menggunakan siapa. Itu karena itu bagian dari ya PR ini. Ya, kalau PR peserta itu yang tulis menulis, kalau penjaringan PR-nya nanti adalah melakukan benchmarking. Ya. Oh iya, saya punya kuasa untuk membuat PR ini. Ya, PR-nya itu cuma goleng-goleng aja, telepon. Ya, ngaten nggih? Ya, tidak ada yang terlepas dari beban hidup ini. Ya. Oke, saya lanjutkan. Isu inilah yang kemudian hampir semua prodi itu bingung itu. Oh, iki opo? Mubeng-mubeng, begitu dikenalkan lu bingung meneh malah tidak bergerak apa-apa. Ya, biasanya kalau sudah bingung itu kan biasa. Padahal sebenarnya ada langkah-langkah yang strategis. Apa sih yang bisa benahi satu demi satu termasuk nanti. Jadi itu ya. Kita lanjutkan dulu. Nah, Bapak Ibu, OB outcome based education. Lawan dari OB apa? Lawan dari outcome based education apa? Input. Ya, bagus. Bukan income. Outcome lawannya income, Pak. Aku seneng nih income. Income based education, mahasiswanya jadi 160, income saya naik itu ya. Tapi bukan. Jadi lawan outcome itu adalah input atau ya sebenarnya input itu lawannya. Jadi masuk luaran. Nah, nggak usah pakai itu ya. Sekarang kita bermain-main saja. Ketika panjenengan membuat kurikulum, apa yang ada dalam pikiran panjenengan? Dulu, bukan sekarang. Dulu. Kurikulum terakhir tahun berapa, Mas? Kurikulum terakhir tahun berapa? 2018. Lumayan. Pak, kurikulum panjenengan tahun berapa, Pak? Oh, Pak Slamet. Oh. Tahun berapa, Pak? Lali, ada kurikulumnya Mas Dewe. Wah, ini bahaya ini. Kurikulum tahun berapa, Pak? 18. Ada yang tahun 2020 ada? Ada. Mana 2020? Jepang, Jepun. Ini 2020 bagus. Oh, 21 malah. Oke. Sesungguhnya panjenengan pasti menggunakan pedoman kurikulum kan? Bukunya KPT tahun berapa? 2020. Atau orang nggak pedoman? Wah, ini bahaya. Lah ini yang terjadi memang seperti ini, Bapak Ibu. Gawe kurikulum, wes orang ngundang LP3M. Orang nganggo buku pedoman, dia hanya ngutauke warisan leluhur. Waduh, bahaya ini Pak Rosid. Wah, ini bisa 4 seri ini. Dan itu memang banyak seperti itu. Itu pertanyaan jebakan sebetulnya. Di tempat lain, kemarin di sebuah universitas swasta ya, saya tanya, kurikulummu tahun berapa, Pak? Tahun 2018. Lalu dasar bikin kurikulumnya apa?
Nah, itu sudah senior itu mewariskan itu, Pak. Oh, cuma ganti cover, cuma ganti-ganti mata kuliah di kita dengan keributan yang luar biasa. Mata kuliah kok jadi ganti, awas, itu sudah puluhan tahun mata kuliah saya, kalau diganti tak paten nih. Ya, itu income saya. Itu memang di mana-mana terjadi seperti itu. Nah, inilah mindset kita itu sudah beku, tidak fluid, tidak cair. Sehingga kalau disuruh bergerak itu mager. Pokoknya kurikulumnya yo iki. Saya nggak mau berubah. Wes, itu golongan dinosaurus. Punah itu nanti. Betul-betul punah. Maka ketika kami membuat kurikulum, itu timnya tak cari yang muda-muda. Sing tua-tua kita singkir kesek. Soalnya itu ganggu stabilitas nasional. Dengan kali tua kulo tua pundi podo. Ya, karena yang tua-tua itu orientasinya sudah kenikmatan hidup. Coba kerja itu kalau sudah tikungan terakhir, pensiun 65, usia 55 ke atas, itu disuruh ngopong-ngopong angel sulit moh. Coba seperti itu enggak? Itu di mana-mana ya gitu. Tempat saya kan sudah mau pensiun itu. Banyak yang ini tahun ini udah 2, kemarin 1, besoknya 1, itu udah 4, 5. Itu yang tua-tua tak kayak udah dikasih snack aja. Rapat ya diundang, tapi ojo ngomong. Iya. Minggu bawa ke SK bidang 2, bidang 3, ya bidang 4 ya. Kepala panitiaan, itu orang ngomong-ngomong. Berarti 50 ke atas kasih snack aja. Iya, snack aja sama SK. Iya. Anggota paling bawah itu, nomor 17. Padahal SK sekarang maksimal 10 orang ya. Ini nomor 17. Gua ayam-ayam tok itu. Artinya apa? Penjenengan harus move on. Berubah. Termasuk mindset. Karena OB itu bukan persoalan kurikulum. Betul tadi. Tidak mudahnya bukan persoalan bikinnya, Bu. Karena OB itu menuntut perubahan mindset kita sebagai insan pendidik. Kalau kurikulumnya berubah tapi mindsetnya tetap dinosaurus, ya nggak jalan. Nanti kurikulum jadi, metode pembelajarannya ya ceramah terus. Nanti bikin soalnya ya jelaskan yang dimaksud, itu malah nggak jelas. Dan hati-hati, betul, ChatGPT. Pak Res. ChatGPT. Saya kan GKM seumur hidup ya. Sejak 2005 sampai sekarang nggak diganti. Kemarin itu saya menerima soal ujian, lalu saya cek dengan ChatGPT. Itu soalnya canggih, jelaskan yang dimaksud ini. Itu dalam 40 detik dijawab semua oleh ChatGPT. Lalu saya, bukan Bu ya, nanti kondangan orang siapa. Soal seperti ini sementara saya ACC, tapi kedepannya panjenengan harus tingkatkan, jangan C1, C2, bahkan C3, tapi harus C4, 5, 6. Nanti kita singgung apa itu C1 sampai C6. Karena percuma soal seperti itu kalau submit atau take home itu sudah terlewati dalam waktu 60 detik. 4 soal selesai dalam 60 detik. Berarti rata-rata 15 detik saya sudah menemukan polanya ChatGPT. Nah, gimana caranya ngakali supaya nanti soal ujian itu tidak bisa diakali dengan ChatGPT. Suatu saat mungkin LP3 akan mengundang Bapak Ibu, silakan datang ya lewat Zoom itu bagaimana transformasi evaluasi pendidikan itu di tengah gempuran teknologi artificial intelligence. Nah, nanti kita singgung itu ya. Lah, outcome namanya outcome. Berarti bukan input. Kalau kurikulum yang lama ketika dibuat tidak menggunakan orientasi outcome, itu biasanya imajiner. Pulang dari luar negeri, punya ilmu yang masih anget, lalu dia mengatakan, aku harus mengajarkan ini. Karena ini ilmu yang baru, update sekali. Ini loh, ini buku-bukunya canggih, 50 buku, tebalnya 600 halaman semua, ini harus masuk di dalam kurikulum, ini pokoknya bagus, bahkan saya minta buatkan mata kuliah seperti ini ya. Itu terjadi loh. Itulah input. Jadi kita membayangkan apa yang di pikiran kita, kemudian kita tanamkan ke mahasiswa, dicekok kayak begitu, kamu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itulah kurikulum yang berbasis input.
Lah kalau output gimana? Bukan itu. Ilmu panjenengan sudah bagus. Tahan dulu. Karena kita sedang menyiapkan mahasiswa. Yang nantinya bisa apa? Ketika lulus dari prodi kita. Bukan belajar apa. Bukan mempelajari sesuatu. Tapi bisa sesuatu. Lah sesuatunya itu kita proyeksikan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itulah yang namanya outcome based education. Jadi kurikulum outcome based education itu secara gampangannya adalah kurikulum yang disusun dengan mundur jalannya. Karena yang pertama adalah melihat apa yang dibutuhkan masyarakat atau kecakapan apa yang diperlukan masyarakat, atau bahkan ketika sudah lulus 3-5 tahun kemudian orang itu bisa apa? Profil profesional mandiri. Lalu setelah kita sudah merumuskan apanya, lalu kita rumuskan bagaimananya. Nah, apanya itu disebut sebagai program education objektif. Jadi deskripsi yang jelas yang menggambarkan kecakapan seseorang setelah dia lulus dan bekerja selama 3-5 tahun dengan kriteria ya tadi, knowledge, attitude, skill, social competence. Nah, itu gambaran dari PEO. Itulah PR yang pertama, Ibu. Ya, gatel kan kepalanya. Nanti prodi disilahkan untuk rembukan dalam FGD mencoba merumuskan yang dimaksud sebagai PEO atau Program Education Objektif. Nah, itu PR yang pertama. Apa bentuknya nanti di belakang bawah. Oke, tambah sedikit ya. Sehingga sudah mulai kelihatan OB itu kurikulum yang orientasinya kita rumuskan dulu capaiannya atau outcome-nya. Beda dengan output ya. Kalau output itu lulus, selesai lulus. Output ijazah, sertifikat itu ya. Tapi kalau outcome itu lebih, karena yang merasakan adalah penggunanya. Oke. Jadi gambaran yang jelas itu tidak ngarang, apalagi warisan leluhur. Profilnya itu adalah sesuatu yang kita siapkan supaya mahasiswa itu memiliki peran yang bisa dilakukan setelah dia menyelesaikan sebuah program studi. Itu definisinya. Itu namanya profil prodi panjenengan nanti. Profil lulusan. Nah, profil lulusan itulah PR yang kedua. Jadi apa tadi? Merumuskan program education objektif, kemudian merumuskan profil lulusannya seperti apa. Nanti ada contohnya, ya. Nah, kalau kita sudah bisa mendeskripsikan secara jelas lulusan ini seperti harusnya bisa ini, bisa ini, bisa ini, itu kekerannya memang KKNI, SNDikti, ya. Tetapi bocorannya Bapak Ibu, kurikulum panjenengan itu mana ya? Yang masih ingat isinya kurikulum? Ibu masih ingat, Bu? Mana? Oh, sini. Ya. Yang mana? Ini. Ya, boleh. Mas, kurikulum panjenengan, pokoknya ngarep tuh cilap apa pokoknya. Ya. Jumlah CPL-nya berapa, Mas? 9. Oh, masa 9? CPL ya, CPL, bukan profil lulusan, CPL. Itu loh yang sikap, pengetahuan, keterampilan, selesai. Jumlahnya berapa? Kali di total berapa? Sikapnya itu 10-an, terus ditambah penciri prodi kan? Jadi kira-kira kan 10, 11 atau 12 ya. 14. Oh, masih ingat. Coba gini aja. Berarti sikapnya 14. Kok pas sekarang mahasiswa malah ditanya Melayu. 14 sikapnya ya, Pak. Pengetahuan berapa? 10? Kayaknya 10 ya. Lebih. Ya dibuka memang rasa pakai wong HP-ne canggih banget kok lipet-lipet gitu. Pennya pira, Pennya pira? Saya ingat saja. Berapa? 16. Berarti sudah berapa? Sudah 30 kan? 12 tambah 18 kali sudah 30. KU berapa? 6. 15. Kakaknya pira? Wah, berarti sudah 5 ya? Banyak toh? Nah, tak kasih nggih, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang berbahagia. OB. Enggak kayak rumah. Lalu sini sengsara ya. OB itu nanti CPL-nya enggak boleh gemuk-gemuk.
Nah, ya. Jadi kita merge. Kita tidak mengkhianati KKN SN Dikti, bahkan bocorannya lagi, ini ring 1 nih ya. Kementerian Pendidikan Ristek itu akan mengeluarkan permen yang baru dan kemungkinan lampiran yang S dan KU-nya itu akan dieliminir. Nah, bocorannya itu, bocorannya. Ya, kalau PKK-nya kan itu orientasinya ke prodi ya. Ya. Tapi kadang-kadang menteri tanda tangan dengan lampirannya bisa beda. Jadi kita tidak usah menunggu kemennya kayak apa, tapi kita nembak ke proyeksi OB internasional itu maksimal 15 butir. Tapi kebanyakan ada beberapa. Makanya kalau ngomong OB itu tinggal OB-nya yang asesornya siapa ya. Kemarin ASIN itu hanya 12. ABED itu cuma 12 juga. Ya nanti kira-kira sekitar sebetulnya 12. Kemarin saya putuskan di prodi kami itu 12. CPL-nya Mas, sudah ketemu belum? Nah, jadi CPL-nya nanti 12. Nah, tapi jangan hanya saja itu ngilang-ngilangi, bukan. Itu ada sejarahnya nanti ya. Nih, jadi itu PR yang ketiga. Wes, PR yang telu. PR prodi. Seneng bangetnya pada prodi ya, kita orang garap itu loh. Tapi prodi itu jangan berdiri sendiri. Kita harus kolaboratif, ya, network dan inovatif. Itu kuncinya kerja. Jadi prodi dikumpulkan, Farprodi, GKM, sama mata kuliah yang mewakili peminatan atau ke spesifikasi. Lalu dikumpulkan. Lalu mencoba memformulasikan ulang CPL yang bejibun itu nanti menjadi sekian butir, ya belas lah ya. Itulah yang nanti akan hidup matinya ya CPL itu. Nah syukur-syukur kalau penjenengan PR-nya sudah ketemu, mau proyeksikan kemana, misalnya mau ke FIBA misalnya. Jangan yang muluk-muluk lah. Ya mak, ini misalnya Ibu, ini kan proyeksi ke depan. Soalnya tanpa memproyeksikan penjenengan tidak bisa mengawali CPL ini. Jadi tetap saja. Walaupun mungkin bisa berubah. Kan, yes. Ini kan CPL-nya maksimal 12. Ini kan ada pakar, iya. Berarti dari semua itu yes. Itu ada namanya mapping CPL. Ya, nanti ada contohnya. Suatu saat pasti saya ceritakan, ya. Tambah 10 menit ya, Pak ya. Oke, itu ya. Jadi PR-nya tadi apa? Merumuskan program education objektif, kemudian merumuskan apa? Profil lulusan, kemudian merumuskan apa? Mau nambah? Itu saja dulu. Ya, jadi itu. Jadi stopnya di situ. Kalau itu sudah beres, Bu, nanti ke depannya tinggal kita menyesuaikan. Kurikulum yang lama bisa langsung diudik-udik.